Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbur wa tadbir wa nafa'a wa intifa'a wa ibadah wa istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وعلم الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة بالكفر. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وزين أخلاقنا بالعلم وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun fi syurutis sholati. Adapun ini adalah fasal di dalam menerangkan syarat-syaratnya sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan harus ada terus-menerus di dalam sholat. Itu syarat. Jadi hal-hal yang akan diterangkan ini harus dikerjakan dulu sebelum kita melaksanakan sholat dan harus ada terus-menerus di dalam sholat kita. Itu namanya syarat. Karena jika sholat tanpa adanya syarat-syarat sholat ini, maka sholat juga tidak akan sah hukumnya. Jadi kalau diterangkan secara definisi, nubuatan istilahan kedawan. Intinya kalau sejak dipahami, yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan harus selalu ada di dalam sholat kita. Jika ini dikerjakan maka sholat kita bisa sah. Tapi kalau ini ditinggalkan maka sholat kita pasti tidak sah hukumnya. Kalau tidak sah berarti tidak akan diterima oleh Allah. Kalau tidak sah berarti kita masih punya beban tanggungan kewajiban sholat atau orang sholat. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka orang yang sholat meskipun dia sholat maka sama seperti orang yang tidak sholat. Syarat-syarat sholat syurutus sholat harus satu. Utawi syarat-syarat sholat itu khamsatun ana 5. Jadi sholat itu supaya sah maka memiliki 5 syarat. Sebagian ulama sebagian ulama mengatakan syarat-syaratnya sholat tis'atun, ada 9, dengan memasukkan Islam tamyiz al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui kefarduan sholat dan mengetahui tata caranya sholat, ditambah 4 itu. Jadi sebagian ulama ada yang memasukkan Islam tamyiz, mengetahui kefarduan sholat, mengetahui tata cara sholat, dimasukkan ke dalam syarat sholat sehingga jadi 9. Tapi di kitab ini disebutkan syurutus sholatin khamsatun. Syarat sholat itu ada 5. Yang
yang pertama harus suci dari hadas ataupun janabah. Yang pertama harus dikerjakan di dalam sholat adalah harus suci. Ini memang kesucian ini memang sangat diperhatikan di dalam agama kita. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebuah riwayat hadis yang menyatakan buniyad dinu 'ala nadhafah. Agama ini dibangun atas kesucian. Yang sering kita dengar itu riwayat an-nadhafatu minal iman. Kesucian sebagian dari iman. Itu disebutkan di tahqiq hadisul ihya an-nadhafatu minal iman yang sering disebutkan itu memang sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud dan dihukumi dengan dhaif jiddan. Jadi an-nadhafatu minal iman itu ada yang mengatakan memang sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud, tapi posisinya adalah sangat lemah, bukan hanya dhaif tapi dhaif jiddan. Di dalam kitab Ihya disebutkan buniyad dinu 'ala nadhafati. Agama ini memang dibangun atas kesucian. Maka agama Islam ini sangat memperhatikan tentang kesucian. Di dalam kitab-kitab fikih pasti yang dibahas pertama kali sebelum membahas tentang hukum-hukum yang lainnya, maka yang dibahas terlebih dahulu pasti adalah bab thaharah. Bab yang membahas tentang kesucian thaharah. Karena memang thaharah itu memiliki perhatian khusus di dalam agama kita. Syarat sholat yang pertama adalah harus suci. Harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bersuci memiliki definisi. Yang pertama definisi secara lugawi. Lugawi itu arti bahasanya an-nadhafah. Thaharah secara arti bahasa adalah an-nadhafah. Wal khulusu minal adnasi al-hissiyah, yaitu suci bersih dari kotoran-kotoran, baik kotoran yang tampak, kotoran-kotoran yang secara zahir, wal ma'nawiyati ataupun kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi, tidak terlihat, seperti bersih dari kotoran-kotoran hati. Ini punya perhatian sangat penting dari agama. Jadi kita harus membersihkan diri dari kotoran-kotoran zahir. Kalau kita badannya kotor pasti merasa tegang. Orang atus dino, rong dino, mulai yang boleh enak. Apa mulai ke atus seminggu ke atus itu jajal sholat jamaah seminggu ke atus. Coba seminggu ke atus. Kadang-kadang sholat subuh berjamaah di masjid lali kan gosok gigi untuk mau. Sebelum di masjid kan gosok gigi. Takbir Allahu Akbar, ababnya kotak-kotak. Sandinya terganggu. Jadi kesucian itu memang diperhatikan di dalam agama kita, baik secara zahir. Di masjid konsiderasi. Kalau kita ingin ketemu sesama muslim, konsiderasi. Ingin ibadah, dikonsiderasi. Pakaian dibersihkan, dicuci yang bersih. Tidak harus baru, tapi bersih itu sih. Dibersihkan dari segala kotoran yang zahir, wal ma'nawiyah, dan juga maknawi. Terlebih-lebih kotoran secara maknawi, yaitu bersih dari kotoran-kotoran
tapi banyak yang hatinya di situ masih modal mandir. Padahal tentang hati itu juga diperhatikan oleh agama kita. Toharoh, bersih itu memiliki dua makna secara bahasa. Bersih secara zahir, lahiriahnya dibersihkan, apalagi secara batinnya, hatinya juga dibersihkan. Bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Kalau ujbi seperti membangga-banggakan diri, menganggap dirinya paling baik, menganggap dirinya paling mulia, ini harus dibersihkan. Watakaburi, dan juga dari takabur, sombong. Ini kebanyakan penyakit-penyakit hati yang akan membuat celaka manusia. Penyakit-penyakit hati itu banyak orang yang kurang perhatian, tapi penyakit-penyakit hati itu adalah sumber dari maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Disebutkan di dalam kitab Tasbihul Quran, usul ma'asi salah satu fondasi atau asal daripada kemaksiatan itu ada tiga. Dasar dari seseorang melakukan maksiat itu disebabkan tiga penyakit hati. Maka seharusnya penyakit hati ini harus kita perhatikan, lebih kita perhatikan kepada badan kita. Kalau kita di depan orang lain pakaiannya kotor, isi, gak enak. Kata salaman tangannya di depan rumah. Kata salaman tangannya bekas kotoran. Salaman, enggak tanganku kotor, gak usah salaman. Pasti seperti itu. Atau pakaian tubuh kita terkena kotoran-kotoran sing macam-macam, pasti kita akan merasa tidak enak dengan orang yang ada di sekitar kita. Akan tetapi kita sering lupa memperhatikan yang lebih penting daripada sekedar penampilan dohir kita, dari sekedar kebersihan dohir kita, yaitu kebersihan daripada hati kita. Sehingga sering kita melalaikan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dikatakan penyakit hati yang menjadi sumber malapetaka seseorang celaka itu adalah tiga perkara. Tiga ini menjadi pokok penyakit hati yang menjerumuskan hamba ya Allah sehingga menjadi hamba yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-kibr, yaitu sombong, merasa paling. Wahwa asal maksiat iblis. Sombong itu merasa paling baik, merasa paling. Ini adalah asal atau sumber dari maksiat iblis. Sehingga ketika iblis celaka pertama kali adalah di hatinya memiliki sifat merasa lebih baik dari Nabi Adam. Berani ngomong anak khairun minhu. Wahai Allah, aku ini lebih baik daripada Nabi Adam. Aku ini lebih mulia daripada Adam. Kenapa aku diperintahkan untuk sujud, memberikan penghormatan kepada Adam, sedangkan aku lebih baik dari Nabi Adam? Ini adalah pertama kali penyakit yang menjadikan seorang hamba Allah celaka, yaitu memiliki sifat sombong, merasa. Sombong itu apa bagi sombong itu? Sombong itu, definisi sombong itu adalah, yang dinamakan sombong itu adalah batul haq wa ghamtun nas. Jadi sekian sombong itu adalah menyembunyikan sesuatu kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Sekian sombong itu adalah menyembunyikan kebenaran, tidak mengakui kebenaran, dan juga meremehkan orang lain, menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Iblis itu tidak mengakui kebenaran bahwa Nabi Adam itu lebih mulia daripada dia, dan juga meremehkan Nabi Adam sehingga Allah menjadikan dia makhluk yang pertama kali celaka. Iblis itu ada kitab Tafsir Shawi disebutkan, sebelum iblis itu diusir dari surga Allah, iblis itu menjadi penceramahnya para malaikat, simpulan para malaikat. Jadi para malaikat itu kumpul mendengarkan ilmu, saya ngaji itu iblis. Iblis itu sampai boten berapa puluh tahun atau berapa puluh tahun itu. Jadi penceramahnya para malaikat. Tapi
Tapi karena ada penyakitnya di dalam hati, merasa diri paling, sehingga dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang pertama kali celaka. Jadi kadang-kadang kita ini salahnya ini kita sering mengoreksi orang lain daripada kita mengoreksi diri kita sendiri. Sini-sini nenek wong orang cocok kalau diri dia sombong. Ini ada orang yang seperti itu sombong, gini. Sombong atau tidak itu yang tahu yang jelas pasti itu kita sendiri. Hati kita yang bisa tahu. Ini bukan untuk nilai orang lain. Oh ini fulan ini sombong. Ini fulan ini gak gini. Oh jasa sombong. Kalau Anda menilai orang dengan mudah, justru panjenengan sendiri yang bisa dikategorikan sebagai sombong. Siapa tahu orang tersebut benar, sehingga mungkin karena tidak kecocokan dengan panjenengan dengan ahli sombong dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan, ini penyakit yang pertama kali menyebabkan seseorang celaka. Pertama kali penyakit yang menyebabkan makhluknya Allah celaka, yaitu iblis pertama kali menjadi makhluk yang celaka karena di hatinya punya sombong. Di dalam riwayat dulu itu ada di dalam kaum Bani Israil itu ada dua orang. Yang pertama adalah orang yang ahli maksiat, sehingga dia dijuluki dengan ahli maksiatnya kaum Bani Israil. Jadi saking akeh lakukan dosa itu disebut dengan ahli maksiat dari kaum Bani Israil. Ahli maksiat dari kaum Bani Israil. Ini saking banyaknya maksiat. Coba bosok boleh tadi besok gitu preman, apa tuh julukannya jadi. Kemudian ada orang yang ahli ibadah. Saking banyaknya ibadahnya dia disebut dengan abid ahli ibadah. Sehingga saking banyaknya dia beribadah kepada Allah, Allah memberikan karamah, memberikan kemuliaan. Orang ahli ibadah ini kemanapun dia pergi dinaungi dengan apa? Dinaungi dengan awan. Jadi gak kepanasan ahli ibadah ini. Saking hebatnya ibadahnya kepada Allah, Allah memberikan kemuliaan, dia dinaungi dengan awan kemanapun dia pergi. Sehingga suatu hari orang yang ahli maksiat ini mengatakan, aku ini adalah orang ahli maksiat dari kaum Bani Israil. Dan itu ada orang yang ahli ibadah. Maka aku pengen duduk bersama ahli ibadah itu. Aku tak lungguh bareng musik ahli ibadah itu. Sopo ngerti ayat hamani abi. Siapa tahu aku duduk dengan ahli ibadah karena aku banyak maksiat, banyak dosa. Sopo ngerti dengan berkah aku duduk bersama ahli ibadah, Allah merahmati aku, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ini kadang-kadang orang yang maksiat, orang yang merasa banyak salah, banyak dosa, ini kadang-kadang punya hati yang lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Kadang-kadang hati ini gratis, aku kok maksiat terus yo, aku kok keliru terus yo, ya Allah, aku pengen nunggu bareng ngomong soleh. Orang yang di bawah Bani Israil ahli maksiat ini juga seperti itu. Suatu hari dia merasa, aku ini ahli maksiat, aku pengen duduk dengan ahli ibadah itu. Siapa tahu aku duduk dengan ahli ibadah itu, kemudian Allah merahmati aku, mengampuni dosa-dosa. Kemudian orang ini pun akhirnya duduk mendekati orang ahli ibadah dan dia soleh itu. Akan tetapi sebaliknya, faqala al-'abid fi nafsihi, ahli ibadah tersebut di dalam hatinya punya rasa sombong. Di hatinya ngomong, aku ahli ibadah. Ini sombong. Ini ahli maksiat ini nunggu dekat sama aku. Pengen dapat berkahku, pengen dapat doaku. Aku ini ahli ibadah. Ini ahli maksiat punya beda-beda aku lapor. Tidak levelku. Coba bahasanya bukan circleku. Guru-guru barang. Kalau sektor itu ahli maksiat itu dua orang gara-gara kamu sing ahli maksiat itu beda-beda. Di hatinya merasa lebih baik, sehingga dia menjauhi ahli maksiat yang ingin dekat dalam rahmatnya Allah ini. Singkat cerita, ahli maksiat itu diusir. Kamu bukan circle, kamu mau pergi sana, gak usah deket-deket aku. Dengan
apa yang dilakukan kepada ahli maksiat yang ingin dapat ampunan dari Allah, dapat rahmatnya dari Allah ini. Singkat cerita, karomah yang telah diberikan oleh Allah, awan yang menaungi dia kemanapun dia pergi. Niku seketika ketika orang ahli maksiat ini pergi, tidak lagi menaungi dia, tapi balik untuk yang ahli maksiat si pengen tobat, si pengen dapat rahmatnya Allah ini. Karena di hatinya dua rasa di atas, dua rasa ini benar-benar dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini seharusnya menjadi koreksi bagi diri kita masing-masing. Sombong atau tidak itu bukan tugas kita. Kita koreksi orang lain. Dia sombong ini, gumede ini. Bukan tugas kita seperti itu. Dia sombong atau tidak sombong, hatinya itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita mau tahu kita ya. Bagaimana kita ini bisa jadi orang yang tidak ada kita ini merasa lebih baik, merasa lebih akhir baik, merasa lebih. Ini seharusnya kita jadikan perhatian daripada diri kita masing-masing. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah mengajari, jangankan kepada orang yang sesama muslim, kepada orang yang kafir sekalipun, kita ini kalau bisa jangan merasa lebih baik. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Banyak kok ahli-ahli ibadahnya luar biasa. Jangankan kita ibadahnya seperti orang sholat 5 waktu kadang-kadang bolong, sholat jamaah di masjid sering ketinggalan, maca Quran gak pernah, puasa Ramadan sering bolong. Kecuali yang buka bersama itu puasa tenang. Ini orang puasa ya, di puasa ini awalnya lemes-lemes puasa itu buka bersama kita puasa. Kadang-kadang ya menurut ibadahnya kita seberapa? Banyak dulu orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Bahkan ada orang-orang yang diberi kenikmatan, bisa dekat dengan makhluk yang termulia, yang dulu jadi sahabatnya Nabi. Bagaimana kita lihat di akhir hidup mereka? Ada beberapa dari mereka yang diakhiri oleh Allah mati di dalam neraka. Jadi ada jaminan kalau kita sekarang jadi orang muslim, jadi orang yang taat kepada Allah, tidak ada jaminan kita mati tetap iman kita kantil, tetap ibadah kita dipandang oleh Allah, tidak ada jaminan. Siapa tahu orang yang semasa hidupnya kafir, semasa hidupnya maksiat kepada Allah, di akhir hidupnya Allah kasih tobat sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, diampuni dosa-dosanya Allah, tidak ada jaminan lah. Maka dari itu jangan sampai kita merasa baik dari orang lain. Dan itu tugas kita masing-masing, bukan untuk menilai orang lain. Hati-hati, kadang-kadang kita ini lebih pintar nilai orang lain, lebih pintar manding kelakuan orang lain daripada kelakuan diri kita sendiri. Sering ngecat ini sombong, bukan sombong, tanpa tahu sebenarnya. Apa kita bisa tahu sih hati seseorang? Tidak ada yang bisa beritahu hati seseorang. Maka jangan mudah ngecap orang ini. Justru itu akan jadi sebab kita celaka saja. Jadi ini merasa lebih baik di dalam hati, sombong itu menjadi nomor. Menjadi pertama kali penyakit di dalam hati yang menyebabkan iblis menjadi makhluk yang pertama kali celaka mendapat laknat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, penyakit hati yang menjadi pokok maksiat adalah al-husn, semangat dengan sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Nek kejar dunia berhubungan dengan duniawi keterlaluan. Nabi Adam itu dulu ada di surga, meskipun di situ dikatakan di dalam beberapa kitab tafsir itu adalah jannatul ma'wa. Jadi surga yang bukan surga yang nanti akan kita tempati. Kalau surga yang akan kita tempati tidak ada lagi larangan dan akan abadi di dalamnya. Nanti angin maupun mawon tidak ada batasnya juga di dalamnya. Tapi buktinya surganya ada masih ada larangan. Surganya ada batas waktu itu berarti bukan surga yang jannatul khuld, bukan surga yang akan kita tempati abadi nanti, bukan. Jadi Nabi Adam dulu itu pertama kali dikeluarkan dari surga Allah itu adalah karena ada al-husn, semangat di dalam sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Nabi Adam dulu itu pertama kali keluar dari surga itu makan buah yang ada di surga. Itu betul sebagai ulama jangan disebut
khuldi, buah khuldi itu artinya buah keabadian, itu istilah dari setan. Al-Adil ala sajarat wa sajarat khuldi disebutkan itu adalah istilah dari setan. Jadi pertama kali Nabi Adam itu celaka adalah karena ada al-hisu, sehingga beliau memakan satu buah dari surga yang dilarang oleh Allah sehingga dikeluarkan dari surga. Yang nomor dulu adalah penyakit al-hasad, iri dengki. Iri dengki ini juga dulu menjadi penyebab pertama kali daripada makhluknya Allah celaka. Dulu itu ada anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil. Qabil itu punya kembaran dari Qabil ini punya saudara kembar. Jadi anak Nabi Adam itu lahir kembar. Sampai Nabi Adam itu hidup di dunia itu selama 960 tahun. Itu ketika wafat keturunannya Nabi Adam sudah anak cucunya itu sudah 100.000. Jadi usianya Nabi Adam itu lebih panjang dari Nabi itu 960 tahun. Dalam salah satu riwayat 960 tahun dan meninggal anak keturunannya itu sudah 100.000 anak cucu. Memang Nabi Adam itu punya anak itu langsung kembar, anak itu. Jadi ketika punya anak langsung kembar, sepasang. Qabil itu punya pasangan, saudaranya Habil ini punya pasangan, ini mau dikawinkan, disilang. Sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu sempat singgung, syariat itu kan berbeda-beda dari para nabi, agamanya sama. Para nabi itu agamanya kodoh, agamanya Islam. Jadi tidak ada nabi agamanya selain Islam. Kalau ada orang yang mengatakan agamanya nabi beda-beda, tidak ada. Bohong besar ini. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama agama Islam. Cuma yang membedakan syariatnya, ajarannya. Kalau di syariatnya Nabi Adam itu antara saudara dinikahkan, karena memang tidak ada manusia lain. Pasangannya Qabil dinikahkan dengan pasangannya Habil, disilang. Seperti itu. Kalau di syariat kita nggak boleh, karena itu masih satu darah, masih adiknya nggak boleh, karena banyak orang-orang lain sudah, manusianya sudah banyak, sudah miliaran, milion sampai sekian, seperti ojo duyur dewe. Tapi kalau di zaman Nabi Adam itu dibolehkan disilang. Qabil ini itu pasangannya Habil, Habil itu pasangannya Qabil. Qabil nggak terima karena pasangan yang dilahirkan bareng Qabil sehingga dengan Habil itu lebih cantik, lebih ayu. Jadi orang ayu, nopo itu normal, bisa oleh tipe ini lebih ayu, ini orang itu normal orang. Sifatnya orangnya memang orang ini. Sehingga Qabil ini nggak terima. Sehingga cerita Qabil ini hatinya dikuasai dengan sifat hasud. Habil ini mau dapat nikmat dinikahkan dengan pasangannya Qabil. Qabil yang ada iman, hasud kepada Habil, sehingga cerita dibunuh. Menjadi orang yang pertama kali melakukan pembunuhan karena di hatinya punya sifat hasud. Sampai di dalam riwayat disebutkan ketika ada anak keturunan Nabi Adam yang melakukan pembunuhan, maka Qabil jatuh di manusia. Karena pertama kali orang yang melakukan pembunuhan adalah Qabil. Kenapa? Karena di hatinya punya sifat hasud. Maka penyakit hati ini harus kita bersihkan, lebih kita perhatikan daripada diri kita masing-masing. Gak usah kita lihat orang lain, gak usah kita lihat orang lain. Diri kita ini perlu kita perhatikan sendiri daripada kita habiskan waktu kita untuk mencurahkan perhatian kita untuk orang lain. Diri kita ini perlu kita perbaiki. Sebagaimana kita membersihkan dohir jasad kita, kalau kotor dilihat orang malu. Kalau pakaian kita perlu dengan kotoran-kotoran kita buang, apalagi orang-orang yang mulia kita gak enak, sungkan, gak enak, gak senang. Maka seharusnya kita ini ketika banyak penyakit kita lebih malu daripada kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.